Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 10 IKMB akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Yohana Agustina, kedua Puja Aprilia Lestari, ketiga Dia Sabita, keempat Nur Kartika Putri, dan yang kelima ada Givari Septian Akbar. Selanjutnya, regresi sederhana yaitu hanya mengandung satu variabel bebas dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh satu variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Hubungan sebab akibat itu bersifat linear. Nah, model persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu adalah variabel dependence, X variabel independence, A bilangan konstanta, B koefisien arah regresi linear. Dan jika nilai B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan dan sebaliknya. Nah, di sini terdapat gambar pola-pola grafik. Nah, yang pertama itu ada grafik A menunjukkan hubungan garis lurus atau linear positif antara X dan Y. Kedua, grafik B menunjukkan hubungan garis lurus atau linear negatif antara X dan Y. Ketiga, grafik C menunjukkan hubungan lengkung atau parabolik positif antara X dan Y. Nilai Y akan meningkat seiring meningkatnya nilai X, tetapi peningkatan ini berangsur-angsur melampaui nilai tertentu dari X. Selanjutnya yaitu ada grafik D menunjukkan hubungan berbentuk U antara X dan Y saat X meningkat dan pada awalnya Y menurun. Namun, karena X terus meningkat, Y tidak hanya berhenti menurun, tetapi juga meningkat di atas nilai minimumnya. Grafik E menunjukkan hubungan eksponensial antara X dan Y. Dalam hal ini, Y menurun sangat cepat ketika X pertama meningkat, namun kemudian berangsur-angsur melambat ketika X semakin meningkat. Terakhir ada grafik F, menunjukkan tidak ada atau sedikit hubungan antara X dan Y. Nilai Y bisa turun atau naik pada setiap nilai X. Salah satu uraian singkat dari konsep dasar analisis regresi yaitu konsep dasar regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya ada syarat uji regresi linear sederhana. Yang pertama itu dalam regresi linear sederhana, jumlah variabel independen X berjumlah 1. Kedua, dalam data yang digunakan adalah data premier. Ketiga, angket kuesioner harus valid dan reliable. Keempat, data harus berdistribusi normal. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasi lebih besar 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T table. Jika nilai T hitung lebih besar T table, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih kecil T table, artinya variabel X tidak berpengaruh variabel Y. Nah, di sini terdapat beberapa data-data yang akan dicoba melalui aplikasi SPSS. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan uji datanya. Di sini terdapat X yang merupakan variabel dari stres kerja. Kemudian ada Y yang merupakan variabel dari kinerja pegawai. Kemudian kita pergi ke data view. Pada data ini terdapat 12 data yang artinya ada 12 responden sebagai sampel. Selanjutnya kita masuk ke tahap regresi linear sederhana. Caranya yaitu kita pilih analyze, kemudian kita klik regression. Lalu kita pilih linear. Nah, pada kotak ini kita akan memilih variabel stres kerja akan kita pindahkan ke kolom independen. Kemudian variabel kinerja pegawai akan kita pindahkan ke kolom dependen. Lalu kita klik OK. Nah, inilah outputnya.
Nah, di sini ada analisis data output regresi linear sederhana. Regression, yang pertama itu ada output bagian pertama atau variabel entered atau remove. Nah, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel stres kerja sebagai variabel independence dan kinerja pegawai sebagai variabel dependent. Dan metode yang digunakan adalah metode entered. Selanjutnya, model summary. Output bagian kedua atau model summary dari tabel output di atas ini didapatkan nilai R atau korelasi itu sebesar 813, yang artinya hubungan variabel stres kerja atau X itu terhadap kinerja pegawai Y sangat kuat. Selanjutnya, nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,661 ini. Nah, yang artinya pengaruh variabel bebas atau stres kerja terhadap variabel terkait kinerja pegawai itu sebesar 66,1%. Selanjutnya, ada ANOVA. Output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 19.520 dengan tingkat signifikasi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja pegawai atau dengan kata lain ada pengaruh variabel stres kerja atau X terhadap variabel kinerja pekerja atau Y. Selanjutnya ada output bagian keempat yaitu coefficients. Dari output di sini didapatkan nilai konsta atau A sebesar 35.420 ini. Sedangkan nilai stres kerja atau B koefisien regresi sebesar min 0,511 ini. Sehingga persamaan regresi sebagai berikut, Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan A yaitu 35.420 dan BX itu 0,511X. Selanjutnya, persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 35.420 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja pegawai adalah sebesar 35.420 dan koefisien regresi X sebesar min 0,511 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai stres kinerja maka nilai kinerja pegawai bertambah besar min 0,511. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai Y. Selanjutnya, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar min 4,418 T-table 2,288 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja atau X itu berpengaruh terhadap variabel. Nah, selanjutnya itu ada kinerja pegawai atau Y. Cara mencari T-table-nya yaitu alpha per 2 dibagi N kurang K kurang 1. Nah, alpha-nya ini yaitu 0,05 dibagi 2 per 2 dibagi 12 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 10
dilihat pada distribusi nilai t-table, yaitu hasil akhirnya 2,288.